warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji Ujian Kinerja PPG dalam Jabatan Kategori 1 Tahap 3 LPTK Unipa Universitas Papua. Perkenalkan, nama saya Sarmu Abdullah dari kelas Fisika. Pada hari ini, Rabu tanggal 6 Maret tahun 2024, saya melaksanakan ujian kinerja di SMA Muhammadiyah Deporo, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian Barat, Maluku. Mengambil materi gelombang elektromagnetik pada kelas 3 IPA menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Kepada Bapak Ibu penguji dan semuanya, mohon kritik dan saran kepada saya untuk dapat selalu meningkatkan kemampuan dan kompetensi sebagai guru profesional. Berikut video pembelajaran ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan di setiap aktivitas kita. Baik, yang bertugas hari ini memimpin doa di kelas silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, semoga dengan pembacaan doa tadi mempermudah belajar kita di hari ini ya. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu seperti biasanya, guru akan absen terlebih dahulu untuk mengetahui keterangan hari ini siapa yang tidak hadir. Ya. Jadi anak-anak, hari ini topik kita adalah cahaya. Jadi guru akan bacakan nama kamu, absen kamu ini, kamu jawab dengan apa yang berhubungan dengan cahaya. Paham ya? Misalnya api, ya dengan cahaya bisa menghasilkan api misalkan. Atau apa menurut kamu? Jadi hari ini kamu berpikir kira-kira yang bisa menghasilkan yang berhubungan dengan cahaya itu apa saja, kamu akan sebutkan nanti di absen ini. Saya ulang ya sekali lagi. Agus Setiawan, api.
untuk itu anak-anak barangkali bisa kamu sebutkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kamu sehari-hari, beda apa saja atau apa saja yang berhubungan dengan radiasi atau cahaya. Silakan. Ya. Cahaya televisi. Ya boleh. Benar sekali. Tepat sekali. Siapa lagi? Yang mana? Ini dulu ya. Ini dulu ya. Ya silakan. Cahaya HP. Boleh. Siapa lagi? Silakan. Ini. Apa tadi? Matahari. Iya. Jadi anak-anak sekalian, yang itu tadi adalah penyebutan untuk yang berhubungan dengan yang namanya radiasi. Untuk jadi memahami lebih lanjut lagi, akan kita perluas pembelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan materinya adalah apa itu? Berikutnya adalah untuk melanjutkan pembahasan kita. Yang pertama, berulang memperkenalkan di mana pada pembahasan hari ini terkait dengan gelombang elektromagnetik yang menjadi potensi dasar kita adalah, mari kita baca sama-sama di situ. Kita ada potensi dasarnya. Jadi ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Menganalisis sifat-sifat gelombang elektromagnetik dan hubungannya dengan berbagai fenomena alam dan penegakannya dalam teknologi. Nah, ini topiknya adalah menganalisis sifat-sifat gelombang elektromagnetik dan hubungannya dengan berbagai fenomena alam dalam penerapannya dalam teknologi. Maksudnya apa? Ini ada gelombang elektromagnetik yang berhubungan dengan fenomena alam. Misalnya tadi sudah disebutkan di awal sebelum kita mulai tadi, ada dimulai dari absensi, lalu di apresepsi. Tadi ada yang bilang misalnya matahari. Nah, matahari itu salah satu fenomena alam, gitu ya? Salah satu fenomena alam, dan masih banyak lagi penerapan lainnya yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang berikutnya adalah ini untuk indikator pencapaian pembelajaran kita. Sekali lagi, ayo kita lanjutkan. 1, 2, 3. Mengidentifikasi sifat dan karakteristik gelombang elektromagnetik. Menganalisis fenomena spektrum radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, materi ini sangat menarik untuk kelas 3. Ini sangat menarik untuk kamu yang kelas 3. Sangat menarik sekali. Maksudnya apa di sini? Ini adalah bahasa mengidentifikasi. Artinya berarti kamu sebagai seorang siswa akan ditugaskan bagaimana caranya kamu menyelidiki sebanyak mungkin, kamu menyelidiki semampu kamu terkait dengan sifat dan karakteristik gelombang elektromagnetik. Kalau ada yang bertanya, Pak, tapi bagaimana Pak cara menyelidikinya? Kami kan belum tahu apa itu gelombang elektromagnetik. Nah, untuk memahaminya ini, dari kata elektromagnetik ini sebenarnya ada 2 kata yang digabungkan menjadi satu. Yang pertama adalah elektron. Elektron itu elektromagnet. Elektron itu artinya listrik. Sedangkan magnet ini magnet, berarti listrik dan magnet. Berarti boleh kamu mencari kira-kira yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari yang berhubungan dengan listrik dan magnet itu terkait dengan cahaya apa saja, boleh nanti kamu tulis di situ. Sudah ya? Kamu tulis untuk nanti akan dipresentasikan sebentar. Yang berikutnya adalah menganalisa fenomena spektrum. Fenomena spektrum ini maksudnya segala sesuatu yang sudah tampil dan sudah berproses, yang seperti ada sekarang dipandang in fokus. Oh, dia sudah tampil sini. Kira-kira apa penyebabnya begitu? Oh, ada magnet, ada listrik dan lain sebagainya. Jadi kamu bisa menyebutkan seperti itu ya, untuk yang fenomena spektrum dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pencapaian kita pada pembelajaran hari ini terkait dengan gelombang elektromagnetik. Aku akan membuka atau memperlihatkan di situ tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jadi anak-anak, pada kesempatan hari ini kita menggunakan model pembelajaran model basic learning. Dengan tujuan pembelajaran adalah yang pertama, menjelaskan pengertian gelombang elektromagnetik. Pak, kenapa harus kita menggunakan kata menjelaskan? Kita kan sudah SMA, harus punya kapasitas yang tinggi. Nah, jangan
berbagai jenis. Berarti gelombang elektromagnetik dasar. Melainkan apa? Banyak. Kemudian karena penting data itu ternyata dia juga memiliki sifat. Nah, begitu ya. Lalu berikutnya menjelaskan manfaat. Wah, ini menarik nih. Menjelaskan manfaat dan dampak gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Oh, berarti gelombang elektromagnetik ini dia memiliki manfaat untuk kita manusia, kemudian dampaknya juga kepada manusia seperti apa. Untuk lebih memahaminya, mari kita belajar dengan ilmu semalam. Sudah siap belajar? Baik, dalam pembelajaran ini tantangan kita adalah terkait dengan gelombang elektromagnetik yang perlu kamu ketahui bahwa dalam pembahasan ini kamu akan sebentar ditampilkan tayangan berupa gambar, bahkan juga mungkin berupa video. Pokoknya apa yang ditampilkan di depan layar ini, tugas kamu adalah kamu catat, kamu rangkum pokok-pokok pembahasan yang menurut kamu penting, yang bisa dijadikan masalah, yang bisa diselesaikan, silakan kamu catat. Itu adalah poin yang disampaikan. Kemudian silakan juga kamu bekerja sama dengan sesama kelompok terkait dengan temuan-temuan yang kamu temukan pada pembahasan itu. Dan tidak kalah penting dari itu, ada satu informasi yang disampaikan kepada kamu bahwa kelompok yang paling cepat untuk siap presentasi, maka kelompok itu yang akan mewakili semua kelompok yang ada. Dan nanti akan diberikan berupa penghargaan di akhir pembelajaran nanti. Jadi kelompok yang presentasinya bagus akan diberikan penghargaan. Untuk itu silakan kamu berlomba-lomba dalam pembahasan nanti ya. Siap ya? Ya. Baik. Guru akan membantu kamu dalam pembelajaran ini dengan menampilkan satu-satu tampilan yang ada di layar. Silakan kamu simak dengan baik. Untuk itu silakan kamu lihat di sana di layar apa yang ditampilkan. Di situ Bapak akan menjelaskan sedikit tadi terkait dengan gelombang elektromagnetik ya. Jadi sambil Bapak menjelaskan ini, kamu lihat di sana ya. Kamu lihat. Yang pertama adalah ada yang namanya gelombang elektromagnetik. Nah, namun di cahaya untuk gelombang elektromagnetik dia tidak memerlukan medium perantara yang dia bisa sampai. Misalnya matahari yang ada di jauh sana bisa sampai ke bumi. Jadi walaupun tanpa medium perantara dia bisa sampai ke bumi. Jadi sebenarnya seperti itu ya untuk gelombang elektromagnetik. Kemudian di sini juga akan ditampilkan yang namanya sifat-sifat daripada gelombang elektromagnetik. Yang pertama adalah gelombang elektromagnetik adalah berupa gelombang transversal. Kemudian gelombang elektromagnetik memiliki sifat yang kedua, yaitu perubahan medan listrik yang disimbolkan dengan E dan medan magnet yang disimbolkan dengan B terjadi pada saat yang bersamaan. Yang tadi itu aku sudah gambarkan. Misalnya ada seperti ini, lalu ada seperti ini. Misalnya ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X misalnya, lalu gelombang ini. Nah, dan akan diikuti dengan apa itu? Yang terakhir tadi medan magnet. Dan ada medan listrik. Ini medan listrik. Anggaplah, aku kasih warna yang berbeda saja biar kamu paham. Ini yang hitam ini anggap medan listrik ya. Medan listrik disimbolkan dengan E. Ini anggap ya. Lalu yang berikutnya adalah akan diikuti dengan medan magnet. Jadi saya diikuti. Ini namanya medan magnet. Yang warna hijau ini medan magnet. Model penggambarannya seperti ini. Begitu ya. Nah, yang berikutnya adalah arah medan listrik dan medan magnet itu saling tegak lurus. Nampaknya seperti itu, saling tegak lurus ya. Kemudian yang berikutnya adalah kuat medan. Saya ulangi, kuat medan listrik dan medan magnet besarnya berbanding lurus satu dengan yang lain. Yang berikutnya adalah arah keramatan gelombang elektromagnetik selalu tegak lurus
Selanjutnya adalah yang kamu lihat di situ ada gelombang elektromagnetik dapat mengalami proses pemantauan, pembiasan, polarisasi, interferensi, ada semua sih. Kalau ada apa? Difraksi. Nah, ini harus kamu tahu. Ini ada berbagai jenis gelombang elektromagnetik. Yang pertama adalah ini ada gelombang radio. Ini masuk dalam jenis-jenis gelombang. Gelombang radio. Oh, ternyata ini ada tiang Geiger atau tiang tower yang kita kenal, tiang tower. Lalu dia dari matahari, dari bulan, dan dari planet-planet yang lain, dari satelit. Kemudian dia pantulkan ke tiang tower, lalu dia bagikan ke sini. Dia bagikan untuk aktivitas kita. Makanya kita bisa mendengar lagu-lagu hits yang sekarang lagi keren melalui radio itu. Saya angkat, kita bisa mendengar berita-berita atau apa dari radio itu, bahkan juga mungkin dari televisi. Ya, kemudian. Nah, kalau cukupkan sampai di situ pembahasannya, silakan kamu amati terus untuk tinggal menampilkan. Coba kamu lihat terus di situ. Silakan kamu catat sambil kamu perhatikan. Ada gelombang inframerah di situ. Oh, ternyata gelombang inframerah dapat ditemukan di apa saja. Kamu lihat gambarnya. Itu nampak ada cahaya tampak berupa bahasa keren kita bilang pelangi.
telah selesai menyatakan LKPD dan nomor redaksinya boleh dikumpulkan. Silakan. Ya baik, selanjutnya sesuai dengan kesepakatan tadi yang awal bahwa yang hari ini tampil bagus, yang